Halo Sobat Otomotif, di channel ini gue bakal sharing seputar otomotif, khususnya di dunia mobil bekas. Mulai dari review mobil bekas yang dijual di mobilbekasgue.id, review kondisi mobil sesuai usia pemakaian, owning experience, dan juga tips and trick seputar otomotif. Jadi, kalau kalian suka dengan dunia otomotif, kalian boleh klik subscribe di bawah, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terupdate dari kami. Terima kasih. Nah, di sebelah gua udah ada Vios G manual tahun 2008 yang dijual di mobilbekasgue.id. Vios ini termasuk yang kondisinya spesial ya. Nanti gua bakal jelasin kayak biasa eksterior, interior, performa mesin, feel berkendara dan kaki-kakinya. Jadi simak terus video ini, jangan di skip. Nah, pertama kayak biasa kita bakal langsung bahas eksterior bagian depannya dulu. Nah, di sini yang kayak biasa ya, gue bakal langsung ngomong yang mana cat yang repaint. Di sini yang repaint itu bumper. Jadi dia bumpernya dari repainan, cuman dia repainannya rapi. Kenapa gue bilang rapi? Karena si celah bumper ini sama bodi dia rapet banget. Kanan kiri dia rapet. Terus catnya gue nggak bisa bilang catnya bagus banget kayak aslinya, enggak. Tapi dia nggak jelek. Catnya masih bagus, masih sama cat orinya. Nah, biasanya kalau misalkan bumper udah repaint, kelemahannya itu di celah-celah sini dia udah nggak rapi, udah kayak keluar gitu. Cuman di sini celah-celahnya kanan kiri masih rapi. Nah, biasanya kayak gini tuh kerjaannya asuransi, jadi body repairnya asuransi. Soalnya kadang kalau misalkan lu ke body repair biasa, ini dia balikin bumpernya nggak biasanya nggak bisa serapi ini. Ini kayaknya analisa gue sih kerjaan dari body repairnya asuransi. Nah, di sini terus kita bisa lihat di sini dia V-nya hilang ya. Dia V-nya hilang. Gua udah 2 kali jual Vios, V-nya nggak ada. Yang pertama karena copot di jalan sama gue sendiri, tapi kalau yang ini gue beli udah emang nggak ada. Jadi emang si V-nya ini yang bawah terutama dia emang rentan copot. Jadi dia di sini udah hilang. Terus di mobil ini, gue langsung kasih tahu aja, di mobil ini dia yang repaint cuman bumper bagian depannya doang. Sisanya kap mesin, bodi kanan, bodi kiri, atas sama belakang itu masih original semua. Nah, terus ngomongin original, lampunya juga masih rapi, masih bagus. Jadi emang bener-bener mobil ini bisa dibilang like new ya. Karena ntar gue kasih tahu kenapa gue bilang mobil ini bisa dibilang like new, terlepas dari bumper yang repaint ini, dan menurut gue wajar. Udah berkali-kali di video gue yang sebelumnya gue bilang bumper repaint di mobil bekas, apalagi tahun 2008 udah 12 tahun, itu wajar. Tapi mobil ini masih bisa gue bilang like new. Ntar gue kasih tahu alasannya kenapa. Kita sekarang lanjut ke bagian kanannya aja. Nah, kita sekarang bakal bahas bagian kanannya. Nah, biar videonya nggak terlalu panjang, gue bakal langsung bilang dari depan sini sampai belakang sini dia masih original semua. Bawah-bawah sini juga masih original. Dia masih ada kulit jeruknya di sini. Terus kita mulai bahas bagian sini, bagian bannya. Velgnya ini dia pakai velg bawaan dan sangat minim sekali goresan. Biasanya kalau mobil-mobil udah berusia dia velgnya ada aja goresan ya. Tapi ini sangat minim goresan, dan kalau ada goresan tuh cuman goresan halus doang yang bisa. Ini kalau dipoles velgnya bisa hilang goresannya gitu. Nah, bannya dia pakai ban Bridgestone Potenza tahun 2008. Jadi ini masih bener-bener ban bawaan waktu dia keluar dari dealer aslinya. Jadi mobil ini nggak cuma catnya doang yang ori, tapi sampai ke ban-bannya pun masih ori. Walaupun kelemahannya bannya jadi getas, karena sifat karet kalau udah terlalu lama dia kan getas. Tapi kalau gue persentasein ketebalan bannya, dia masih sekitar 80%. Dan nggak keras-keras amat gitu bannya, masih enak dipakai harian. Gue udah sekitar semingguan biasanya, soalnya kalau misalkan
gue ngambil mobil, gue bawa muter dulu selama seminggu, gue jajal, gue coba-coba apakah ada kendala apa enggak. Ini gue udah bawa mobil ini selama seminggu dan enak-enak aja. Ini alasan gue kenapa gue bilang salah satu alasan gue kenapa gue bilang mobil ini bisa dibilang like new, karena sampai ban-bannya pun dia masih original dan velgnya belum sangat-sangat minim goresan. Kita lanjut ke sini, gue udah bilang tadi di sini dia masih original semua, atas bawah masih original, belum ada repaint sama sekali. Di sini masih ada kulit jeruknya, terus spionnya pun dia masih original, belum dicat. Terus biasanya plastik gini kalau misalkan udah tua dia hitamnya tuh berkurang, jadi harus dihitemin lagi. Tapi ini masih hitam, masih bener-bener kayak baru lah gitu. Terus karet-karet udah pasti bagus ya, karena dari kondisi mobil ini sendiri masih bener-bener fresh, masih bener-bener bagus. Nah terus gue bakal langsung bahas lipetan pintunya. Nah di bagian lipetan pintu sini dia udah pasti original ya, luarnya aja ori, apalagi dalamnya sini. Nah buat bedain cat ori apa enggak, pertama kan biasanya kita lihat kulit jeruknya nih masih ada apa enggak. Nah ini masih ada. Terus biasanya kalau misalkan mobil udah dicat pun kadang kulit jeruknya tuh ditimpa gitu, jadi masih ada motif-motif kulit jeruknya. Nah buat bedanya itu kita lihat nih cat dalam ini ori apa. Cat dalam ini biasanya dia masih banyak yang ori ya, jadi kita lihat dulu nih cat dalam ini sama bandingin cat luar ini. Nah biasa kalau misalkan cat luarnya ini udah nggak ori, ini bakal beda sama cat dalamnya. Cuman ini cat luar dalam masih original. Terus di sini masih ada tekanan bannya juga menunjukkan kalau mobil ini masih ori. Karena biasa kalau misalnya mobil udah dicat, ini lipetan pintunya nggak bakal serapi ini dan ini bakal hilang. Ini bakal nggak ada. Terus sampai plastik sini dia masih original, masih bagus. Terus karet pun udah otomatis masih bagus ya. Kalau misalkan di video ini gua nggak banyak komen, itu karena mobil ini bener-bener masih sangat bagus gitu. Jadi kalau gue bilang kalau ada kayak misalkan detail-detail kecil karet gini yang kurang gua bahas, berarti itu mobilnya masih bagus, berarti kondisinya masih bagus, karena dari keoriginalan catnya aja dia masih original semua kecuali si bumper depannya. Kita lanjut bahas ke bagian belakang. Nah sekarang kita bakal bahas bagian belakangnya. Dari atas karet-karetnya udah pasti masih bagus. Sini sampai bawah dia masih original, masih ada kulit jeruknya. Terus di sini ada lecet-lecet sedikit ya, lecet-lecet wajar. Ini kalau misalkan dipoles dia masih bisa hilang. Terus di bagian sini juga ada bagian sini juga ada lecet-lecet, karena kalau misalkan lu buka pintu tuh suka kena kuku gitu, jadi dia suka lecet. Tapi ini bisa dipoles juga. Ini mobil sebelumnya gue minta maaf karena agak kotor ya, karena gue belum cuci, gue belum poles, gue belum apa-apain. Ini bener-bener langsung di review. Jadi ini masih lecet, nanti gue hilangin. Depan juga ada lecet, nanti gue hilangin. Jadi overall mobil masih original semua dan masih kaleng. Kalau cat aja masih original, pasti bodinya masih kaleng. Dia masih kaleng. Bannya juga masih original tahun 2008. Nah di sini minusnya nih. Minusnya bannya ini udah agak ada jendolan, cuman nggak apa-apa. Ini karena wajar ya, ban usia 12 tahun tuh gimana sih? Kalau misalkan ada begininya wajar, cuman ketebalannya masih 80%. Velgnya juga masih bagus, nggak ada goresan. Di belakang sini malah nggak ada goresan sedikit pun. Intinya keempat bannya masih original 2008, velgnya masih bagus semua, dan catnya masih ori semua. Kita langsung lanjut bahas bagian lipetan pintu kanan belakang ini. Nah sekarang di lipetan pintu bagian kanan belakang juga masih original semua. Pastinya ya, soalnya yang luar aja original, apalagi yang dalam sini yang jarang kena kontak. Jadi dia masih original, terus karet pun juga masih bagus. Dia karetnya nggak ada yang sobek nih. Di sini ada ngelupas sedikit, wajar. Terus karet pintu juga masih bagus. Overall ya begini aja sih, kondisinya masih bagus semua ya. Makanya gue bilang mobil ini masih bener-bener like new banget gitu. Di sini masih mulus, terus nggak ada. Biasa kalau misalnya sini udah dicat nih, catnya kasar nih.
Ini catnya masih halus, masih bagus. Terus kalau misalkan lu mau lebih detail lagi, biasanya ini dibuka-bukain nih. Cuman kalau gue nggak perlu sampai buka-buka begitu, udah langsung kelihatan di mata ini catnya original apa enggak, udah pernah dicat apa belum, bekas insiden apa enggak, lipatan pintunya udah di repair apa belum, udah langsung kelihatan sama mata. Jadi nggak perlu sampai buka-buka karet-karet ini. Kita langsung lanjut aja bahas bagian kirinya. Nah sekarang kita langsung bahas bagian sebelah kirinya. Sekali lagi kayak yang sebelah kanan sebenarnya ya, ini masih original semua dari depan sini. Batasnya bumper ini dari depan sini ke belakang sampai bawah-bawah dia masih original semua. Di sini masih ada kulit jeruknya. Terus bannya juga masih original tahun 2008. Di sini kelihatan tahun 2008. Habis itu terus dia persentasenya sama 80%, velgnya juga masih bagus. Spionnya masih ori, terus karet-karetnya juga masih bagus. Ini talang air, by the way ini talang air tambahan, jadi bukan talang air bawaan dari Toyotanya ya. Ini talang air tambahan dari pemilik sebelumnya. Terus sebenarnya nggak banyak yang bisa gue bahas sekarang ya, nggak kayak video sebelumnya karena overall catnya ini masih original semua. Jadi gue nggak harus secara detail ngasih tahu oh ini yang repaint, oh ini yang masih ori, karena yang nggak ori cuman bumper depannya doang. Sekarang kita langsung lanjut aja ke bagian lipetan-lipetan pintu. Nah lipetan pintu kondisinya juga sama, dia masih original semua. Karet-karetnya juga masih bagus, karet-karet pintu juga masih bagus. Di sini juga masih original. Dia sama kayak cat luarnya nih yang ada kulit jeruknya. Plastiknya juga masih bagus. Ya itu aja sih kalau dari lipetan pintu ya, karena memang mobil luar dalam masih bagus sampai detail-detail kecil sini masih bagus. Oh ya di sini karena dia build up dari Thailand, jadi di sini ada plat Toyota. Di sini ada plat Toyota motor Thailand nih. Nah ini kalau misalkan di repaint juga ini pasti dihilang nih. Cuman ini masih ada lipetan pintu, lukan-lukan gini juga masih bawaan pabriknya. Jadi untuk menandakan lipetan pintu original itu gampang sebenarnya, nggak cuma dari cat tapi dari tanda-tanda kecil kayak gini lu udah bisa tahu lipetan pintunya pernah kena apa enggak. Kita langsung lanjut ke bagian belakangnya aja. Nah lanjut ke bagian belakangnya sini, original semuanya. Atas juga original, karet-karet masih bagus. Di sini ada lecet sedikit karena kuku. Terus semuanya masih original dan masih lempang semua. Kayak terus gue juga buat membuktikan originalnya atau enggak, kayak biasa gue ngeker dari samping sini kelihatan nih mobil yang udah ada dempulnya apa, mobil yang udah ada dempulnya atau belum. Dia bakal kelihatan ada cowak-cowak di sekeliling bodi mobil. Tapi ini nggak ada cowak-cowak karena mobil ini masih benar-benar original semua catnya. Waktu kemarin gue inspeksi mobil ini, gue juga nggak sampai melihat sedetail itu karena dari mata aja udah kelihatan cat ini masih original semua. Jadi kita langsung lanjut aja ke bagian lipetan pintu belakang ini. Nah sekali lagi sama aja ya, lipetan pintunya masih original semua, catnya masih ori. Karet-karet dia ada yang ngelupas sedikit, wajar kemakan usia. Tapi karet-karetnya masih bagus, masih utuh, masih lempeng, masih nggak ada sobek sama sekali. Ini masih nempel rekat banget, jadi masih original semua ya. Ya kalian bisa memperkirakan lah kalau misalkan luarnya originalnya sebanyak itu, apalagi dalamnya gitu, pasti dalamnya masih lebih bagus karena dia jarang terkena kontak di bagian sininya. Sekarang kita langsung lanjut ke bagian bagasinya. Nah, kita lanjut ke bagian bagasinya. Di sini bisa langsung terlihat ada tulisan Auto 2000. Nah, ada tulisan Auto 2000 begini kan. Nah, di sini ini tuh maksudnya paint protection dari Auto 2000. Jadi, kenapa gue bilang mobil ini masih original, masih like new, karena ini salah satu alasannya. Dia masih, pertama catnya masih banyak original, kedua bumpernya ini dia masih original juga. Karena kalau misalkan udah dicat, ini tulisan Auto 2000 nya hilang. Nah kalau misalkan kalian masih ragu, oh Auto 2000 ini bisa ditempelin
Sekarang kita lihat ciri-ciri lainnya, misalkan dari celah-celah bempernya sini. Celah-celah bempernya sini dia juga masih rapi banget, masih presisi, bener-bener nggak ada yang ngebuka, masih bener-bener kayak baru gitu ya. Ini salah satu pembuktian ucapan gue yang gue bilang like new itu. Nah kalau misalnya kalian masih belum percaya, kita lihat catnya. Dia catnya juga masih original ya, masih sama. Biasanya bumper tuh kalau misalkan ada sih bumper yang kalau misalkan tukang catnya bagus itu dia catnya nggak belang gitu. Tapi yang jarang bisa dilakukan si tukang body repair, mengembalikan bumper yang udah dicat dengan celah-celah yang sama, dengan celah-celah yang rapi begini tanpa ngebuka sedikit pun. Jadi ini bener-bener bumpernya masih original. Kalau misalkan gue percaya kalau misalkan ada tulisan ini berarti bumpernya masih original. Tapi gue waktu itu cross check lagi celah-celahnya juga masih rapat begini. Itu udah semakin meyakinkan gue kalau bumpernya masih original. Nah bumpernya aja original, apalagi atasnya juga masih original semua. Krom-kroman juga masih bagus. Ya overall di mobil ini di belakangnya nggak ada cacat. Di headlampnya juga celah-celah headlampnya masih rapat, masih bening. Jadi kita langsung lanjut ke bagian bagasinya. Gue pengen nunjukin bagian bagasi juga ada salah satu alasan lagi yang bikin gue bilang mobil ini kayak baru. Nah, sekarang kita bakal bahas bagasinya. Bagasinya overall sama kayak Vios-Vios gue sebelumnya yang gue jual ya. Yang gue jual itu masih pada rapi semua, klip-klipnya masih pada ada, masih rapi, peredam-peredam juga masih rapi. Dan di sininya salah satu letak spesialnya di sini minim lecet. Sangat-sangat minim lecet. Itu artinya mobil ini mengingat kilometer yang masih rendah, artinya mobil ini jarang dipakai dan bagasinya juga jarang dimasukin barang-barang berat atau barang-barang yang bikin si plastik ini tergores. Atau mungkin kemungkinan kedua, orang sebelumnya ini sangat apik menggunakan mobil, jadi dia benar-benar hati-hati. Jadi itu ada dua analisa ya. Tapi yang jelas ini kondisinya bagus. Dan di sini kita masih dapat tas auto 2000 sama P3K. Di sini isinya kunci ban, kunci-kunci gitu, kunci-kunci dan lain-lainnya, pokoknya toolkit dan ada P3K-nya di sini. Jadi bener-bener ini salah satu juga alasan gua bilang mobil ini bener-bener, kalau misalnya lu beli mobil ini bener-bener kayak lu beli mobil baru, karena kelengkapannya pun mulai dari surat-surat, nanti gue bahas surat-surat, buku manual, buku servis, sampai toolkitnya ini, tas-tasnya ini masih like new. Dan ini jarang banget lu bisa dapetin mobil dengan kondisi yang fresh, kondisi yang surat-surat dan kelengkapannya selengkap ini kayak keluar dari dealer. Jadi udah terbukti ya, kata-kata gue like new itu gak cuman gue ngomong, tapi bisa dibuktikan dengan beberapa ciri dan beberapa hal yang ada di mobil ini. Nah selain alasan gue bilang mobil ini like new karena eksteriornya, bodinya yang masih original semua kecuali bumper, tapi di mesinnya ini bisa kita buktikan omongan like new gue itu. Jadi di mesin ini dia masih ada coretan-coretan bawaan pabrik. Di bautnya tuh masih ada coret-coretan bawaan pabrik nih. Kayak misalkan di selang radiator. Ini selang radiatornya masih bawaan. Taunya dari mana? Di sini masih ada goresan warna hijau sama biru di sini bawaan pabrik. Artinya belum pernah diganti. Terus di bagian headlamp sini nih, headlamp dalam sini dia ada coretan kayak krayon. Nah, walaupun sepele tapi sebenarnya ini menandakan bahwa mobil itu masih original gitu. Terus di baut-bautnya juga, baut-bautnya sini masih banyak kayak bekas kayak cat-cat gitu, kayak cat-cat titik-titik berwarna gitu. Artinya baut itu memang masih belum dibuka, jarang dibuka, atau bahkan belum dibuka. Terus kayak pokoknya banyak banget nih. Kayak misalkan itu tuh di kabel-kabel dalam situ dia masih ada coretan-coretannya, itu artinya masih belum pernah dibongkar.
Pokoknya nanti bakal gue tunjukin detail-detailnya, warna-warna yang menunjukkan mobil ini masih fresh dan masih jarang banget dibongkar. Mengingat kilometer mobil ini yang masih 95.000 sekian dan usianya sudah 12 tahun. Jadi kalau dihitung tuh sehari selama 2008 sampai sekarang dia cuma jalan rata-ratanya 21 km. Itu sangat sedikit buat mobil tua gitu, maksudnya bukan mobil capek. Jadi wajar aja kalau misalkan gue bilang mobil ini like new, rasanya juga masih enak, mesinnya juga masih banyak segel-segel. Buat kalian yang pernah ngelihat mesin mobil baru atau pernah beli mobil baru, pasti kalian ngerti kalau misalkan mobil baru di baut-bautnya itu ada warna-warna, itu tandanya mesin mobil itu belum pernah dibongkar. Dan di sini juga masih banyak baut-baut berwarnanya. Kalau mesin sendiri dia kering, dia nggak ada rembes, dia kayak biasa ya. Radiator gue buka, di sini dia bersih banget, nggak ada karat karena dia pakai coolant juga. Jadi coolantnya mungkin masih bawaan sononya atau mungkin udah ditambahin, tapi ini masih pakai coolant. Jadi radiatornya benar-benar bersih, sampai yang tadi gue bilang selang-selangnya pun juga masih bawaan dari tahun 2008 karena ada coretan-coretan dari pabriknya. Usia aki dia ganti di sini ada tanggal 21 bulan 5 2019, berarti dia udah 1 tahun lebih dikit ya. Dan itu masih wajar, masih bisa digunakan sampai sekitar 2 tahun atau kalau mau maksain sampai 3 tahun. Tapi ini kan akinya aki basah, jadi dia bisa di strum, jadi masih aman. Terus oli baru gue ganti kemarin kilometer 95.700-an, jadi masih sekarang sekitar 95.800. Jadi lu masih punya banyak spare, sekitar 4.900 km sebelum ganti oli lagi. Overall mesin ini masih fresh banget. Itu kenapa alasan gua bilang mobil ini masih like new, secara mesin, secara eksterior, dan nanti secara interior bakal gue tunjukin dan bakal gue buktiin kata-kata like new gue itu. Sekarang langsung aja kita masuk ke interiornya. Nah sekarang gue bakal bahas sedikit tentang interiornya. Tadi gue udah ngomong mobil ini like new. Nah di interior ini akan terbukti mobil ini bener-bener like new, terutama dari sini nih. Di sini ada steering seat controlnya kan. Di sini steering seat controlnya tanda plus, min, atas bawah, mode dan lainnya masih bener-bener nyata nih. Artinya si tombol ini masih jarang berkontakan dengan tangan. Karena kalau misalkan tulisan-tulisan begini kalau sering berkontakan dengan tangan ini pasti hilang. Ini salah satu dari banyak alasan gua bilang mobil ini like new. Salah satu ini detail kecil tapi bener-bener bikin mobil itu interiornya menyala gitu. Bener-bener bikin mobil itu interiornya masih terlihat bagus, masih terlihat fresh, masih terlihat baru. Terus yang kedua, dia aksen silvernya ini biasanya kalau misalkan dia sering kena tangan dia coklat. Tapi ini masih bener-bener silver, masih bener-bener bagus. Karena memang mobil ini kilometernya masih sedikit, artinya dikemudikan juga masih sedikit, dan interiornya pun jarang berkontakan dengan tangan. Terus di bagian setir juga ini bakal gue buka sarungnya. Nah di bagian setir ini dia ada jahit-jahitan dan ada kulit di sini ya. Kulitnya juga masih bagus. Kulitnya masih benar-benar kayak baru. Jadi benar-benar belum ada sobek, belum benar-benar ada kayak rapuh-rapuh gitu. Biasanya kalau misalkan mobil udah sering dipakai, ini kulitnya ini ya harus di-retrim lagi supaya kondisinya seperti ini. Memang bisa ditanggulangi dengan pakai sarung setir, tapi dari ciri lainnya kayak misalkan yang tadi gue bilang sebelumnya itu udah menunjukkan memang mobil ini kondisinya benar-benar bagus, kilometernya rendah, itu terbukti dari ciri-ciri fisik seperti ini. Jadi kilometernya itu bukan puteran, apalagi gue jual juga gue nggak ngerti muter kilometer ya. Jadi
emang gue jual ya kilometernya 100.000 ya 100.000, kilometernya 90.000 ya 90.000, dan bisa dilihat dari ciri-ciri fisik seperti ini. Jadi gue ngeliat kilometer nggak cuma dari angkanya aja, tapi dari ciri-ciri fisik, dari interiornya pun. Kalau terlalu sering bersentuhan dengan tangan tapi kilometernya masih rendah, itu patut dicurigai. Jadi kalau misalnya dari setir, ciri-cirinya itu. Terus dari tuas-tuas juga sama, masih nyata semua. Terus si power window juga masih nyata semua di sini nih. Di sini power windownya masih nyata semua, aksen silver di tengah masih bersih. Pokoknya overall semuanya masih bagus dan masih bersih. Sini aksen fabriknya ini, keempat pintu juga masih bagus. Gue gak akan bahas satu-satu ya, karena memang ini mobil terbukti masih bagus. Kalau kalian gak percaya, silahkan kalian datang lihat sendiri mobil ini. Yang gue omongin pasti bakal sesuai sama kondisi mobil ini. Nah sekarang gue bakal tes power window keempat pintunya juga. Auto down-nya bisa, auto up-nya bisa, central lock juga bisa. Central lock dia bisa. Si sebelah kiri juga bisa dia. Sebelah kiri dia bisa. Kanan belakang dia bisa. Kiri belakang maksud gua dia bisa. Kanan belakang dia juga bisa. Audio dia juga bisa. Dia audio juga bisa. Ini tombol-tombol ini juga masih bisa. Mode dan lain-lainnya masih bisa. Lampu-lampu dan kelistrikan lainnya dia masih normal. Buat lebih lengkapnya silahkan langsung datang, langsung buktiin. Jadi sekarang kita langsung lanjut aja jalan dan ngerasain feel berkendara dari mobil ini. Sekarang gue bakal nyobain feel berkendara dari Toyota Vios di manual tahun 2008 yang gue jual ini. Nah kalau misalkan dari feel kopling, dia karakternya khasnya Vios ya. Emang koplingnya tuh nggak bisa dibilang empuk, tapi juga nggak bisa dibilang keras. Emang standar koplingnya kayak begini. Nanti gue bakal tes kaki-kakinya pas di depan ada marka kecil. Nah untuk performa mesin sendiri dia masih bagus ya, karena dia masih 95.000 km sekian, dan dia X record servisnya auto 2000 sampai 50.000 km. Nah tadi udah kelewat marka kejutnya, dan gue udah rasain kaki-kakinya dia nggak ada bunyi sama sekali. Dan selama 1 minggu lebih gue pakai jalan-jalan mobilnya juga dia nggak ada kendala di kaki-kaki, karena sebenarnya gue sangat menghindari mobil yang kaki-kakinya kena ya. Walaupun sebenarnya benerin kaki-kaki itu bukan yang mengeluarkan biaya lebih gitu. Cuman sepengalaman gue waktu gue dulu belum jual beli mobil, waktu itu gue pakai Vios Gen 1, dia kaki-kakinya kena, dan itu diagnosanya banyak banget. Terot udah diganti, ball joint udah diganti, tapi kaki-kakinya masih bunyi gitu. Jadi sekarang gue sangat menghindari mobil yang kaki-kakinya ada bunyi. Kalau misalkan lu ngerti banget, oh ini kaki-kakinya bunyi karena terot, karena ball joint diganti, itu nggak masalah sebenarnya. Soalnya terot sama ball joint nggak terlalu mahal. Sepasang tuh kalau misalnya lu beli online bisa 300 ribuan, 400 ribuan tergantung merek mobilnya ya. Tapi kalau misalkan yang lu nggak tahu bunyinya di mana, itu yang jadi masalah. Jadi kaki-kaki lu bakal terus bunyi sampai lu bener-bener bisa pas diagnosanya si kaki-kaki itu rusaknya di mana. Nah, kalau misalkan masalah konsumsi bahan bakar, dia Vios itu dengan mesin 1 NZFE-nya yang terkenal bandel, yang terkenal irit, dipakai taksi sampai ratusan ribu kilometer, 300.000, 400.000 kilometer nggak ada masalah. Itu keiritan bahan bakarnya dia sekitar 112 di dalam kota, 112 atau 111 tergantung gaya lu mengemudikan mobil. Kalau misalkan lu sering geber-geber ya paling 110 gitu.
Tapi kalau misalkan lu gasnya konstan terus pelan-pelan itu bisa 112. Di luar kota mungkin bisa 113, 114. Nah, ngomong-ngomong soal mobil taksi ya, mobil taksi kan mesinnya sama kayak mobil Vios ini kan. Mobil taksi itu dia bisa jalan 300.000 km, 400.000 km tanpa ada kendala. Terutama taksi yang fullnya itu yang well maintained gitu, yang emang maintenance-nya itu part-partnya tuh bagus gitu. Jadi sebenarnya mesin tuh kalau misalkan dirawat mau kilometer berapapun dia bakal tetap sehat. Apalagi nih mobil ini dirawat dan kilometernya masih rendah, kondisinya masih bagus, otomatis si performa mesin sendiri dia masih kayak mobil baru yang gue bilang. Jadi gue udah nunjukin tadi beberapa dari eksterior, dari interior itu pembuktian kata-kata like new-nya yang gue bilang itu. Ntar kalau di jalan lurus gue bakal coba tes bejek gas mobil ini. Kita lihat responsivitasnya, kita lihat tarikannya kayak gimana, apakah masih bagus apa enggak, apakah mesinnya kasar apa enggak gitu ya. Nah sekarang depan gue udah jalan lurus, gue bakal nyoba kickdown mobil ini mulai dari gigi 2. Gigi 2 3000 rpm 40 km per jam, gigi 3 2500 rpm 60 km per jam. Jadi kayak gitu responsivitas mesinnya, performa mesinnya masih bagus. Ngomong-ngomong gue ini pakai BBM Oktan yang di atas 92. Jadi kalau misalkan mobil-mobil baru yang gue jual kayak misalkan tahun 2007 ke atas itu gue pasti ngisinya minimal Oktan 92 atau enggak di atas 92. Nah kalau mobil ini gue isi Oktan 95. Jadi memang pembakarannya lebih efisien dan tenaganya lebih dapat gitu. Ada pengaruh sedikit dari bahan bakar. Nah by the way, mobil ini untuk kelengkapan surat-suratnya dia lengkap ya, STNK, BPKB, faktur, NIK, Form E karena dia build up, buku servis dan buku manual. Jadi bener-bener yang tadi gue bilang like new itu karena itu surat-suratnya lengkap, kondisinya bagus, terus dari mesin juga masih ada segel-segel pabriknya. Terus yang tadi gue tunjukin semua itu yang membuktikan kata-kata like new gue ini. Juga kelengkapan surat-surat dan buku manual, buku servis yang biasanya mobil bekas itu jarang ada ya, bukan nggak ada tapi jarang ada yang selengkap itu. Kalau misalkan buat PR sendiri, PR ini sebenarnya pajak, dia pajaknya telat dari bulan 3, jadi sekitar ini udah bulan 8, berarti dia telat 5 bulan. Tapi gue masang harga itu 81 juta, itu pembeli nanti udah terima pajak hidup. Jadi semuanya nanti gue yang ngurus ke biro. Jadi lu tinggal pakai mobilnya, pajaknya udah hidup. Kalau buat PR, ada satu PR minor yang agak ngeselin. Ini klaksonnya agak-agak jelek ya, agak-agak nggak nyaring gitu. Itu mungkin antara dia plus minusnya yang kurang pas atau enggak emang lu ganti si klaksonnya ya. Kita anggap aja lu ganti klaksonnya lah ya, nanti tinggal dipotong dari harga yang gua kasih gitu. Jadi lu ada dua opsi, lu mau majikin sendiri ntar tinggal potong juga plus klakson, atau mau kita pajakin ntar tinggal potong klakson aja. Ayo untuk kilometer sendiri tadi mungkin udah sempat gue bilang sekitar 95.000 sekian, lebih tepatnya itu 95.826 ongoing ya. Jadi mobil selama masih di gua, kadang gua pakai dulu ya sambil gua ngerasain apakah ada kendala atau enggak. Jadi begitu udah pindah tangan ke pembeli, memang gua bener-bener make sure mobil ini emang udah nggak ada kendala sama sekali gitu, udah siap jalan gitu. Jadi untuk feel berkendara
performa mesin. Dan oh ya, suspensinya masih empuk, dia masih enak, nggak ada yang mati. Dan bannya walaupun ban tahun lama tapi dia nggak keras. Jadi segitu aja feel dan performa mesin dari Toyota Vios yang gue jual. Nah, jadi segitu aja review dari gua tentang Vios G manual tahun 2008 yang dijual di mobilbekasgue.id. Nah, buat yang berminat, nanti kalian bisa kontak gua via WA di bawah sini nanti nomornya. Dan kesimpulan mobil ini secara mesin, kaki-kaki, feel berkendara dan lain-lainnya nggak ada PR, cuman PR-nya dia di pajak. Dia pajak telat di bulan 3, tapi harga yang gue pasang itu udah termasuk pengurusan pajak. Jadi gue yang nanggung pajaknya. Jadi si pembeli nanti tinggal terima jadinya aja. Nah, terus di mobilbekasgue.id ini kita lagi ada promo. Buat yang beli mobil di mobilbekasgue.id, kalian bisa pilih 2 promo. Pertama promo full BBM, yang kedua promo e-tol gratis. Nah, dengan cara klik subscribe di channel ini dan juga share ke 10 kontak WA kalian. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like. Kalau nggak suka jangan di dislike. Gue pamit undur diri, shining out.